Sore dan selamat datang di video ini. Nama saya Muhammad Utala Karim Soekarno. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Saya dari kelas 3 PHP 56. Dan video ini adalah sebuah proyek pengganti UTS untuk mata kuliah Indonesia Indigenous Culinary. Jadi, masakan yang akan saya bahas sekarang ini adalah ini dia. Namanya Au Nuve Habre. Nah, dikarenakan ketelatan saya dalam memilih masakan kemarin, ya jadinya saya dapat masakan ini. Ini adalah masakan asal Papua yang terbuat dari ikan cakalang. Ikan yang mirip sekali dengan ikan tongkol. Au Nuve Habre ini berasal dari Papua. Ya, saya kurang tahu informasi jelasnya dari mana, dan Bang Google pun juga sedikit informasi mengenai asal-muasal masakan ini. Yang jelas, masakan ini tuh dari Papua. Au Nuve Habre. Bagi masyarakat Papua, mengejanya saja tidak susah. Tapi katanya, yang saya cari tahu, dibilang masakan ini tuh rasanya tidak diragukan lagi. Well, itu sih dari sumbernya ya, saya nggak tahu kira-kira rasanya seperti apa, karena bahan yang digunakan pun sederhana. Tetapi bagi masyarakat Papua, masakan ini memiliki rasa yang tidak diragukan lagi. Katanya sih. Bahan yang digunakannya yang pastinya ada ikan cakalang. Yang kedua ini adalah daun talas guna sebagai wrapping. Jadi kalau masakan yang umum gitu kayak pepes misalkan, itu dia menggunakan daun pisang sebagai wrapping. Kalau masakan di Papua, Au Nuve Habre ini dia menggunakan daun talas sebagai wrappingnya. Ya bentuknya seperti apa ya, tanaman kuping gajah. Bahan yang terakhir itu adalah garam. Betul sekali, garam. Bukan penyedap rasa, bukan mecin, vetsin, tetapi hanya garam. Bahannya memang hanya 3 macam, dan prosesnya pun yang dilakukan tidak susah. Video kali ini sebetulnya membahas tentang bumbu dan rempah yang ada di masakan yang saya pilih. Tetapi dikarenakan bumbu dan rempah yang saya gunakan pada masakan ini dan yang memang ada dalam masakan ini itu hanya garam, ya saya harus memodifikasi makanan ini menggunakan bumbu dan rempah-rempah lainnya yang menurut saya cocok. Dan kalau seperti itu, jadi saya bisa menjelaskan bumbu dan rempah yang saya gunakan pada modifikasi makanan ini. Saya akan memodifikasinya menggunakan tambahan bawang merah, bawang putih, daun jeruk purut, dan juga cabai rawit. Pertama yang akan saya bahas adalah bahan utamanya dulu, dan bahan utamanya itu adalah ikan cakalang. Ikan cakalang ini memiliki bahasa Latin Catsuwonus pelamis linnaeus. Ya, itulah pokoknya ya.
Ikan yang bisa dibilang mirip sekali dengan ikan tongkol ini bisa dibilang populasinya itu banyak di perairan Indonesia Timur. Makanya masyarakat Papua ini banyak masakan lautnya yang menggunakan bahan ikan cakalang sebagai bahan utamanya. Ya umumnya sih begitu ya. Itu yang saya temukan dari Google. Selanjutnya itu ada nih, kita akan membicarakan tentang daun talas ini yang bentuknya kuping gajah atau hati kali ya. Daun yang memiliki panjang itu 50 cm dan lebar itu 30 cm. Cuman yang saya punya ini panjangnya ini sekitar hanya 20 cm kira-kira, dan lebarnya itu hanya sekitar 10 cm kurang. Memiliki warna two-tone, ya maksudnya dua warna gitu ya. Jadi warnanya hijau ke kuning-kuningan. Daun ini itu sudah banyak dibudidayakan sejak zaman purba. Dan cara menggunakan daun talas ini yaitu yang pertama, misalkan kita mau pakai dia sebagai wrapping, kita harus mencuci dia bersih dulu dari kotoran-kotoran. Lalu selanjutnya adalah untuk merebusnya, tapi merebusnya itu jangan terlalu lama, ya bisa dibilang hanya 1 atau 2 menit saja. Jangan sampai dia terlalu layu, karena kalau dia terlalu layu tekstur akan berubah dan dia akan mengeluarkan getah yang bisa bikin tangan itu gatal. Setelah proses itu ya kemudian baru bisa digunakan sebagai wrapping. Selain daun yang bisa digunakan sebagai wrapping dan juga obat herbal, umbinya pun talas bisa digunakan sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi, ubi, dan juga sukun. Selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah ini, si kecil mungil yang punya rasa pedas ini, cabai rawit. Cabai rawit ini memiliki nama latin Capsicum annum L. Ya, dia bisa digolongkan sebagai sayuran dan juga sebagai bumbu. Buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Dia ini mengandung banyak vitamin A dan vitamin C. Serta cabai rawit ini mengandung minyak yang bernama atsiri capsaicin, menyebabkan rasa pedas dan memberikan rasa hangat panas apabila dia digunakan sebagai rempah. Ya intinya dari sambal-sambal yang kita biasa tahu, kita biasa makan, bahan utamanya itu adalah dari si cabai ini. Jenis cabai yang umum digunakan itu ada cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, cabai hijau keriting, cabai rawit merah, dan juga cabai rawit hijau yang ada di Indonesia. Dan bawang putih. Dua bahan ini bisa dibilang bahan utama dari bumbu-bumbu dasar yang ada di Asia, Afrika, dan Eropa. Bawang merah dan bawang putih ini merupakan bahan utama dari membuat bumbu dasar merah, kuning, dan juga putih. Dua bawang ini memiliki sejarah penggunaan oleh manusia selama, kalau nggak salah, udah lebih dari 7.000 tahun. Sudah lama menjadi bahan makanan utama di sekitar Laut Tengah. Biasa digunakan sebagai pengobatan juga rupanya, yaitu untuk penyakit yang namanya kutil. Lanjut, cara mengolah si bawang-bawangan ini biasanya itu digeprek, diulek, dicincang halus, dicincang kasar juga bisa, diiris tipis juga bisa, dimakan langsung gitu juga bisa, karena dia punya khasiat antibiotik di dalam tubuh manusia. Dua bawang ini memiliki rasa pahit dan getir dikarenakan kandungan alinnya, A-L-L-I-I-N. Yes, kandungan alin. Selain itu, bawang merah ini, kalau kalian sering makan bawang goreng, ya ini bahan utamanya. Umumnya bawang goreng itu banyak ditemukan di masakan-masakan Asia, terutama Indonesia. Dan kalau bawang putih ini, dia juga biasa digunakan sebagai fried garlic. Jadi cara bikinnya itu dicincang kasar, terus digoreng sampai garing. Nah, itu jadinya fried garlic. Fried garlic itu umumnya ditemukan di masakan-masakan Chinese atau Oriental disebutnya. Dan bahan terakhir yang akan saya bahas adalah ini dia, daun jeruk. Bagus sekali ya. Daun jeruk, atau biasa kalau di luar negeri disebutnya kaffir lime leaf, merupakan tumbuhan perdu yang dimanfaatkan daun dan buahnya sebagai penyedap rasa makanan. Jadi tumbuhannya itu biasa berbentuk pohon kecil. Ukurannya itu kira-kira 2-12 meter. Dalam dunia masakan khususnya di Asia Tenggara, penggunaannya cukup sering, dan rasa sari buahnya yang asam ini biasa digunakan sebagai penetral bau amis daging atau ikan untuk mencegah rasa mual. Seperti pada siomay, ikan yang sudah dibersihkan itu dagingnya, dia diberi perasan si buahnya dari daun ini, yaitu
buah jeruk limau. Gunanya apa? Tentunya untuk mengurangi rasa amisnya. Daun jeruk purut juga banyak dipakai potongannya dicampurkan pada bumbu pecel atau gado-gado. Dia itu fungsinya untuk mengharumkan. Demikian pula dalam pembuatan rempeyek atau biasa kita sebut kerupuk peyek itu yang tipis-tipis. Potongan daunnya dicampurkan pada adonan tepung yang kemudian digoreng. Jadi pokoknya daun jeruk purut ini dia bisa digunakan sebagai penyedap makanan dan dia bisa menciptakan bau yang khas gitu dari si masakan itu, dari si daun jeruk ini. Dan juga buahnya itu dia biasa digunakan sebagai penghilang amis dari daging dan juga sebagai bumbu pecel, gado-gado, ya, dan lain sebagainya. Ini contoh masakannya dari Au Nouveau Habre, dan juga ini ada modifikasi saya dari masakan Au Nouveau Habre. Sekian itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata-kata ataupun lighting ataupun ada pengejaan yang salah ataupun ada penjelasan yang kurang jelas. Ya, saya mohon maaf. Terima kasih.